Selamat siang. Nah, kali ini kita akan melakukan praktikum teknologi densifikasi, ya, membuat briket. Jadi di sini kita tidak mengubah secara kimiawi biomasa kita ini, tetapi teknologi ini hanya mengubah secara fisik saja, yaitu dari bahan yang mungkin kurang nyaman dipakai, ya. Nah, umumnya adalah yang berbentuk serbuk atau kecil-kecil sekali, misalnya seperti sekam, ya, serbuk gergaji, nah, atau serpihan-serpihan kayu, gitu kan. Nah, itu tentu sulit kan kalau langsung kita manfaatkan, ya, walaupun itu untuk pembakaran. Jadi perlu dilakukan proses densifikasi atau dipadatkan, ya, sehingga kita peroleh kepadatan tertentu, bentuk tertentu, ya, ukuran tertentu, ya, yang disesuai dengan alat konversi yang kita pakai. Jadi tungkunya seperti apa, ya? Kalau misalnya tungkunya tungku seperti di rumah tangga, ya, atau tungku untuk industri, ya, yang langsung dibakar di stove, di tungku, itu kita mungkin buat briketnya nanti, ya, hasil densifikasi kita itu adalah bahan bakar padatan yang ukurannya agak besar, misalnya seperti di sini sebesar-besar. Nah, seperti yang ini juga, ya. Nah, tapi kalau misalnya kita akan gunakan untuk boiler, ya, biasanya boiler atau tanur besar, itu biasanya kita tidak menggunakan briket yang besar-besar begini, tapi yang kita gunakan adalah briket yang kecil seperti ini, ya, atau malah justru dalam bentuk pelet, ya, bentuk pelet itu kecil-kecil lagi, lebih kecil lagi. Nah, tapi densifikasi ini sebenarnya namanya juga densifikasi itu densified, ya, menjadi lebih padat. Itu sebenarnya bukan hanya digunakan untuk membuat briket saja, tapi bisa digunakan untuk membuat bahan-bahan lain, bahan-bahan konstruksi lain, ya. Jadi contohnya adalah seperti depan kita ini, ya, bisa untuk papan berpartikel kayak gini, bobot begini, atau bisa juga untuk bahan konstruksi ini untuk isolator ini sebenarnya, ya. Anda bisa lihat ini desainnya. Jadi dalamnya ini sekam, luarnya dikasih lapisan bambu di sini, ya. Dan ini bisa untuk art ataupun bahan konstruksi. Kita nggak ngomong lagi briket untuk bahan bakar, ya. Jadi teknologi densifikasi ini bukan hanya untuk membuat briket, tolong diingat itu, ya, atau membuat pelet, tapi digunakan untuk hal yang lain. Jadi Anda bisa lihat contoh yang lain tuh ada seperti ini. Lalu ini juga ada ini, ya, tapi ini bukan biomas, tapi ini limbah kertas yang bisa Anda lihat di sini. Ini bisa sangat keras ini kalau Anda bisa pegang, ini digunakan sebagai bahan konstruksi, ya. Oke. Nah, sekarang ini ada berbagai macam contoh briket di sini. Kita mulai dari sekam, ya. Tadi sekam padi, pasti semua sering lihat sekam padi karena hampir semuanya kalian makan nasi kan, ya. Ini sekam padi ini kalau dalam bentuk aslinya, ya, bentuk aslinya itu kalau kita briket itu sulit, ya. Ini tadinya ini briket kotak nih seperti tempe, tapi jadi pecah, ya. Kenapa? Memang sulit dalam prosesnya sendiri, sulit untuk di briket, dan setelah jadi briket pun tidak bisa stabil, ya. Jadi gampang pecah. Kenapa demikian? Karena ini bahannya banyak mengandung silika, kemudian Anda bisa lihat bentuk fisiknya ini bergelembung. Otomatis kalau kita kempa, ya, kita padatkan, itu dia akan membal, ya, ngelawan gitu, ya, naik lagi. Nah, sifat dia yang banyak silika, kemudian di sininya banyak bulu-bulu, ini tidak mudah bagi dia untuk menempel satu dengan yang lain walaupun kita menggunakan perekat, ya. Nah, karena itu untuk membuat briket dari sekam ini disarankan untuk diarangkan dulu, ya. Kalau tadi kalau kalian yang sudah praktikum pirolisis, ya, pasti masih ingat, ya, jadi arang sekam. Nah, kalau sudah menjadi arang, ya, menjadi arang sekam itu, maka kita bisa membuat briket dengan lebih mudah. Jadi seperti ini contohnya, ya. Seperti ini dengan dikempak manual, ya, bisa dibuat seperti ini dengan mesin ini, ya. Ini lebih padat, ya. Ini lebih mudah. Jadi membuat briket itu ada dua macam sebenarnya. Bisa diarangkan dulu, kalau membuat arang, ya, diarangkan dulu kemudian baru di briket. Bisa juga
sambil dikempa, sambil di briket itu dipanaskan, sehingga selama proses yang berlangsung terjadi pirolisis. Ini contohnya. Jadi kalau Anda lihat, kalau dengan cara sambil dikempa, sambil dipanaskan, ini menjadi lebih padat, ya. Ini bisa lebih padat. Ini Anda bisa lihat bedanya. Ini yang dikempa sambil dipanaskan, ini yang diarangkan dulu baru dikempa, ya. Nah, tentu saja kita tidak bisa membuat ini langsung begini nih, ya. Ini harus pakai perekat, ya, pakai perekat, ya, baru dikempa. Nah, kita akan belajar nanti. Nah, bisa juga seperti ini, ya. Jadi ukurannya tergantung pada kita mau membuat briket seperti apa, ya. Nah, berikutnya ini Anda ada beberapa contoh briket lagi. Oh sorry, tadi sekam tadi. Jadi sekam tadi selain dibuat briket ini, tadi saya ulangin, bisa digunakan untuk bahan konstruksi dengan teknologi yang sama, ya, dengan teknologi yang sama. Di sebelahnya Anda bisa lihat beberapa briket. Ini ada yang karya dari mahasiswa kakak kelas Anda, ya. Jadi ini kertas yang di briket ini berat, ya. Biasanya ini kalau tugas akhir sudah bingung, nggak ada ide, paling gampang itu membuat briket dari kertas di briket gitu, ya. Jangan ditiru, ya. Nah, kalau ini adalah briket yang dibuat dari limbah pabrik kertas, ya. Dari limbah pabrik kertas. Jadi limbah pabrik kertas itu diambil, ini kan dia limbah disaring dulu lindinya yang hitam itu, kemudian di briket. Ini jelek seperti ini, tapi ini adalah juara 1 lomba karya inovatif produktif mahasiswa, ya. Zaman tahun berapa saya lupa nih, ya. Dan membuat mahasiswa TIP waktu itu, ya, belum jadi TMP, ya, untuk masuk ke acara-acara TV Indosiar dan lain-lain. Oke, nah kemudian ini dulu kenapa menang sebagai lomba LKIP, saya beritahu aja, karena waktu itu belum heboh, ya, tentang limbah dan penanganan limbah, ya. Jadi baru kita nih yang ngomong begitu, ya, sehingga dia ada 2 nilai poin yang diperoleh oleh mahasiswa itu. Satu, masalah problem lingkungan, jadi dia akan mengurangi potensi pencemaran lingkungan. Yang kedua, memanfaatkan untuk energi alternatif, ya. Jadi ada 2 poin, karena itu mereka bisa masuk final. Nah, kemudian di sebelahnya Anda bisa lihat ini mahasiswa juga iseng, ya. Jadi ada bunga pinus di briket. Ini kasusnya sama dengan ini, kalau dia. Jadi kalau sudah heboh, nggak punya ide, lalu membuat briket. Ini bunga pinus di briket, ya. Sebenarnya bunga pinus gak usah di briket, karena bunga pinus tahu, ya, itu sudah bagus. Jadi kalau Anda briket nih, dihancurin dulu di briket, ternyata jelek, ya. Jadi jangan itu. Ini limbah sawit, ya. Kalau Anda yang mungkin bertetanggaan dengan pabrik sawit, itu ada di pond mereka itu kolam-kolam ada limbahnya, lumpur sawit. Lumpur sawit itu diambil dan dibuat briket. Ini kalau ini briketnya memang pecah, ini, ya, kan sering digunakan untuk pameran, jadi dibawa ke sana ke sini jadi pecah seperti ini. Ini kalau Anda bakar itu baunya harum seperti harum gorengan, ya, karena ini mengandung minyak sawit, ya. Jadi dia mudah terbakar dan baunya harum karena dia masih mengandung minyak, ya. Oke. Nah, ini adalah bunga dan daun pinus. Ini sama nih mahasiswa ini, ya, tugas akhir nih, ya. Kemudian ini kulit singkong, ya, kulit singkong dicacah kemudian dibuat briket, ya. Oke sajalah, ya. Nah, ini adalah ampas sagu, ya. Ini briket ampas sagu. Nah, Anda lihat di sini ini mulai berlubang-lubang nih, bolong-bolong begini, ya. Ini karena tidak diarangkan, ya. Jadi kalau Anda mau awet, ini diarangkan dulu, ya, baru di briket. Nah, ini membuat briket ini juga sulit, hampir sama dengan sekam tadi, karena dia ini berserat-serat, ya. Jadi sebenarnya tidak disarankan dia dalam bentuk aslinya di briket. Jadi harusnya diarangkan dulu baru di briket, ya. Jadi untuk mengawetkan sekaligus memudahkan dalam proses pembuatan briket. Oke.
Sekarang kita lanjut ke briket yang berikutnya, yaitu briket dari limbah industri. Di sini ada beberapa jenis limbah yang berasal dari kegiatan pengolahan hasil perkebunan, ya. Ini kopi, ya. Ini teh, dan ini tebu, ya, industri gula. Nah, Anda bisa perhatikan nih, ini adalah limbah dari industri pengolahan kopi, yaitu adalah pabrik kopi instan, ya. Jadi tentu berbeda dengan ampas kopi, ya. Jadi ini ampas kopi, tapi bukan ampas kopi yang Anda seduh gitu, ya, bukan. Jadi ini ampas kopi dari proses membuat kopi instan, ya. Pasti semua sudah pernah minum kopi instan, ya. Jadi kopi instan itu kan membuatannya, kopinya seperti dihancurkan, tapi tidak hancur, ya. Anda lihat sebegini, ya, seperti granul begini, ya. Kemudian nanti pakai steam, ya, tekanan tinggi, sehingga nanti dia akan terekstrak kopinya. Nah, ini tinggal ampasnya. Nah, ampasnya ini bisa kita proses menjadi briket seperti ini. Ini kenapa briketnya besar seperti ini, ya? Nah, tidak tipis tadi. Ini karena memang akan digunakan untuk di pabrik, ya. Dan ini pesanan dari mereka. Jadi dari pabrik tersebut mereka minta tolong supaya kita melihat possibility apakah bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar boiler mereka ataupun untuk dijual sebagai side product, ya. Nah, Anda bisa lihat di sini, ini cukup keras, ya, kalau kita lempar begini. Nah, ini masih utuh, ya, masih utuh. Jadi tadi fungsi dari pengempaan tadi betul berfungsi, ya. Nah, kalau yang di belakangnya ini adalah bentuk briket batu bara ini, ya. Kalau ada yang belum pernah lihat briket batu bara seperti ini, ya. Di batu bara itu sama, ini seperti pasir begitu, ya. Oke. Nah, sebelahnya adalah limbah pabrik minuman teh, ya. Jadi ampas teh di sini bukan ampas teh yang seperti Anda menyeduh teh itu, ya. Jadi ini daun-daun teh begini, ya. Anda bisa lihat seperti ini. Nah, ini kemudian dibuat pelet seperti ini, ya. Ini juga sama digunakan untuk boiler, bahan bakar boiler di pabrik tersebut, ya. Jadi sama, nanti kopi pun sama tadi. Jadi intinya adalah bagaimana memanfaatkan limbah industri untuk kebutuhan energi industri itu sendiri, gitu, ya. Nah, di sini Anda lihat ada briket ampas teh. Nah, ini berbeda. Nah, ini ampas teh yang digunakan adalah ampas teh yang seduhan, yang kecil-kecil itu, ya. Bukan yang daun, ya. Sehingga bisa langsung di briket seperti ini. Sebelahnya adalah ini bagas tebu, ya, ampas tebu, ya, ampas tebu. Nah, ampas tebu ini kalau ini bisa bagaimana memanfaatkannya, ya. Nah, kalau di pabrik-pabrik gula ini juga digunakan untuk pembangkit power mereka, ya, yaitu dimasukkan di boiler. Tapi bisa juga kita manfaatkan untuk briquetting kalau briquet. Nah, di briquet kalau Anda perhatikan, kalau di briket langsung seperti ini menjadi repot karena tidak seragam. Anda bisa lihat di sini, ya, ada besar, ada kecil, ada tipis, ada tebal, ya. Jadi kalau kita briket bukannya nggak bisa, tetapi sulit, ya. Anda bisa lihat nih, sulit. Ini tadinya bulat begini, tapi karena banyak yang begini nih, ya, kesangkut akhirnya dia copot. Ini berkali-kali digunakan untuk pameran dan akhirnya tinggal separuh, ya. Nah, supaya mudah di-briket diapakan? Nah, Anda bisa lihat ini nih, ini bukan wafer, ya. Jadi ini adalah briket yang dibuat tadi dari bagas tadi itu kalau orang Jawa bilang disuwir-suwir, ya. Jadi halus begitu. Baru kemudian dikempa, ya. Anda bisa lihat begini, ya. Nah, sebenarnya ini tidak perlu dibuat briket, ini pun bisa dibuat seperti ini, karena ini kita minta tolong dikempa di lab teknologi hutan, ya, teknologi hasil hutan. Nah, ini merupakan bidang gitu, ya, satu tray gitu, ya.
Jadi kemudian diiris-iris. Jadi bisa kita gunakan untuk briket, bisa juga kita gunakan sebagai bahan konstruksi atau bahkan mungkin untuk arts ya, bahan artistik ya. Oke. Nah, cara lain supaya bisa di briket ya dengan cara begini nih, diarangkan dulu. Nanti kalau sudah diarangkan dia akan dengan mudah di press. Ini mohon maaf ini hancur juga nih karena diarangkan nih getas ya. Jadi tapi lebih mudah di press. Jadi, ini ada contoh-contoh briket. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat briket ya. Praktikum membuat briket. Ini tadi contoh-contohnya. Bahan yang akan kita gunakan nanti adalah sekam. Nah, kemudian arang sekam ya. Arang sekam. Jadi yang satu lagi adalah serbuk gergaji. Jadi sebenarnya yang mau kita bandingkan di dalam praktikum ini adalah dua macam saja sini. Yang satu serbuk gergaji, satu sekam ya. Tapi sekam ini kan tadi sudah diceritakan bahwa sekam ini kalau mau di briket langsung susah. Jadi coba kita lihat bagaimana kalau tadi diarangkan dulu. Setelah diarangkan baru di briket ya. Nanti bisa kita lihat mana yang lebih mudah prosesnya ya dalam pembuatan briket tersebut. Oke? Ayo kita sekarang coba bikin. Oke. Jadi ini mesin pengempa mekanis ya, pengempa briket mekanis. Anda lihat ini hoppernya ya, jadi kita masukkan bahan ke sini, kemudian tuh ada engine di situ. Anda bisa melihat dia berputar dengan prinsip screw ya. Screw nanti dia akan didorong. Ini dia akan didorong, dia akan keluar di sini. Produknya seperti ini ya. Produknya seperti ini. Jadi dia akan keluar di sini gini ya, panjang-panjang begini ya. Ini kalau untuk briket sekam ya, contohnya ini briket kopi tadi ya, dengan kopi. Jadi bentuknya akan panjang-panjang seperti ini ya. Nah, kapasitas alat ini sekitar 30 kg per jam ya, 30 kg per jam. Oke. Nah, Anda lihat di sini nih kok ada apa Bu putih-putih. Nah, ini sebenarnya ada filamen pemanas ya. Jadi kalau tadi saya bicara bahwa pengempaan itu bisa dilaksanakan proses dingin yang istilahnya cold pressing, yaitu dalam kondisi biasa kita press ya, tapi bisa juga sambil dikempa sambil dipanaskan. Nah, sambil dikempa dan dipanaskan ini sebenarnya pemanasan di sini fungsinya adalah untuk mengaktifkan lignin ataupun pektin yang ada di biomasa supaya dia berfungsi nanti menjadi perekat. Jadi kita tidak perlu menambahkan lem ya. Nah, tentu saja tidak berlaku untuk bahan biomasa yang sudah jadi arang. Kalau sudah jadi arang dia nggak punya pektin lignin lagi ya. Jadi pemanasan begini ya, dikempa sambil dipanaskan hanya bisa dilakukan untuk bahan biomasa yang belum diarangkan ya. Jadi sekali lagi fungsi pemanasan di sini adalah untuk mengaktifkan lignin atau pektin yang ada dalam biomasa itu supaya dia berfungsi menjadi perekat. Jadi kita tidak perlu menambahkan perekat ya. Oke, kalau sudah jadi arang kita harus tambahkan perekat dan kita tidak perlu panaskan seperti ini ya, nggak ada gunanya. Oke. Nah, dalam praktikum ini kita tidak akan menggunakan mesin ini ya. Nanti terlalu mudah bagi Anda. Jadi praktikum ini kita akan menggunakan pengempa manual. Seperti apa? Ini pengempa manual ya, sebenarnya simple begini dibuat. Ini made in Pak Harto. Jadi caranya gimana? Jadi ini ada kolom di sini ya, selongsong begitu. Ini ditaruh di sini, taruh di sini. Bahan dimasukkan ya, bahan dimasukkan di sini, taruh ininya di atas ya. Kemudian letakkan di sini. Ini posisi harus 90 derajat ya. Nah, kemudian kita kempa. Ya. Gini, jadi ini ibu-ibu, anak-anak juga bisa melakukan. Tentu kita tidak menggunakan ini di atas meja begini ya. Kita akan menggunakan nanti di bawah. Dan ini fungsinya adalah untuk pijakan kaki, sehingga pada saat dikempa itu tekanannya mantap gitu ya. Atau kalau misalnya di meja berarti ini harus Anda pegang. Nah, tapi kalau dipegang seperti ini kan tenaganya kurang ya, jadi mesti di bawah. Oke, nanti Pak Harto dan Pak Angga akan memperagakan bagaimana membuat briket ya. Jadi sekali lagi
Briketnya nanti ada yang arang dan ada yang belum diarangkan. Tapi dalam praktikum kali ini kita tidak melakukan proses panas tadi pakai filamen panas. Kita semuanya menggunakan cold process. Jadi semuanya nanti akan dicampur dengan perekat ya. Perekat yang digunakan adalah lem seperti ini. Ya. Lemnya dibuat dari perbandingan masaknya ini 75 gram aci tapioka ya, yang kita larutkan dalam 1 liter air. Nah, kemudian dimasak ya, seperti bikin bubur begini ya. Nah, sekarang perbandingannya berapa Bu? Ini dikasih seberapa nih Bu lemnya? Nah, sementara kita akan gunakan untuk praktikum ini perbandingannya 1:1 berat ya, perbandingan berat. Artinya kita akan gunakan nanti bahannya pakai 100 gram saja ya Pak. Jadi 100 gram sekam misalnya kita tambah dengan 100 gram lem ya, 1:1. Sementara itu. Nah, sebenarnya ini tergantung dari kondisi bahan. Jadi kalau bahannya terlalu kering, terpaksa Anda harus tambahkan lem lebih banyak. Tapi kalau bahannya terlalu basah, lemnya mungkin agak dikurangi ya. Gitu ya. Nah, kemudian juga tergantung dari jenis. Ada bahan yang memerlukan perekat banyak, ada bahan yang memerlukan perekat yang lebih sedikit. Nah, di dalam praktikum ini sebenarnya saya ingin melatih Anda bahwa standarnya kita siapkan 1:1. Tapi di dalam prakteknya Anda perhatikan, kalau dia sudah cukup, kelihatannya sudah cukup lemnya, jangan ditambahin lagi ya. Karena kalau terlalu banyak lem ya, maka pada saat Anda kempa itu lemnya akan justru keluar ya, keluar dan malah nggak, kan dia cair kan ya, dia akan keluar ya, malah nggak berfungsi sebagai lem lagi gitu ya. Jadi harus pas. Tapi kalau kurang, jadinya kurang padat. Paham ya? Oke, sebenarnya kalau di praktikum real itu saya minta kalian membuat itu dengan tekanan yang berbeda ya. Kenapa? Karena tekanan terhadap pengempaan ini akan mempengaruhi besarnya pori-pori di dalam briket. Besarnya pori-pori dalam briket ini akan mempengaruhi kemudahan dalam pembakaran briket. Kenapa berpengaruh ke kemudahan pembakaran? Ya karena pori-pori tadi kan berarti akan bisa mengisi udara ya. Makin padat bahan, makin sulit dia terbakar karena sulit oksigen masuk di dalam bahan itu untuk proses pembakaran ya. Nah, makin dia porus ya sebuah bahan, dia makin cepat terbakar. Pasti Anda sehari-hari juga mengalami itu ya. Oke. Nah, mungkin di sini kita tidak minta Anda membuat, karena bukan Anda yang melakukan ini ya, pengempaan ya. Nanti Pak Angga dan Pak Harto yang melakukan pengempaan. Di sini nanti hanya menunjukkan saja bagaimana cara membuat briket, tetapi tentu saya tidak bisa memberikan tugas kepada Anda untuk melakukan pengempaan dengan berbeda kerapatan atau berbeda kepadatan ya. Oke, monggo Pak Cahyo dan Pak Angga dan Pak Harto, silakan ya. Ya. Kan 100 gram ya. Tolong diperhatikan kalau mau menggunakan ini jangan dinolkan ya. Jadi Anda berapa, Anda hitung dulu. Nah, ini adalah berat wadah, nanti tambahkan 100 gram gitu ya. Jadi jangan dipaksa nol, karena alat ini setiap kali dipaksa nol, dia kan basis datanya menjadi berubah ya. Oke, silakan lanjut Pak. Berikut adalah tahapan pembuatan briket biomasa dengan teknologi densifikasi. Dalam praktikum ini akan dibuat briket dari 3 jenis biomasa, yaitu arang sekam, serbu gergaji, dan sekam. Siapkan bahan perekat berupa bubur kanji. Perbandingan antara perekat dan bahan biomasa adalah 1:1.
Campurkan perekat dengan bahan, lalu aduk hingga merata. Timbang kembali bahan yang sudah tercampur sesuai dengan kapasitas cetakan atau sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan. Bahan lalu dimasukkan ke dalam cetakan, letakkan penutup, lalu siap dilakukan proses kempa. Saat melakukan proses kempa, pastikan batang penekan briket tegak lurus terhadap alas penutup cetakan, agar dihasilkan briket dengan bentuk yang proporsional dan sesuai. Tekan batang kempa hingga proses pemadatan terjadi di dalam wadah cetakan briket. Berikan kekuatan kempa sesuai dengan kebutuhan. Angkat cetakan, lalu keluarkan briket secara perlahan dan hati-hati. Lakukan proses serupa untuk bahan briket lainnya. Jika semua tahapan pembuatan sudah selesai, selanjutnya briket dapat dikeringkan dengan penjemuran matahari atau dengan alat pengering untuk digunakan sesuai dengan keperluan berikutnya.